ngapain ini? Kita udah bengong-bengong doang ya kayaknya. Tapi kami sambil nunggu lah ya. Mungkin Kang Yedi juga boleh komen gitu ya, di komen, kolom komen di bawah ini. Ya, jadi memang ini kayaknya menarik Kang dilihat fenomena sekarang ya Kang. Kita tuh mungkin sih bisa bilang mungkin bingung gitu ya. Mungkin juga resah gitu ya, mungkin juga khawatir gitu. Jadi sebelum kita mulain mulain on air gitu ya, mulain live. Ya diskusi-diskusi kita soal pembelajaran ini kan pasti selalu menarik gitu karena never ending learning. Nah ini saya nggak tahu ini apakah sudah bisa masuk ke topik sekarang atau mau menunggu yang lain atau kita simpen dulu nih pertanyaannya. Nah, kan nanti bisa diputar juga. Bisa diputar juga, iya benar. Jadi terima kasih Bang, siapa nih nggak ada ini like-nya, terima kasih. Kayak ini ya, kayak TikTok. Terima kasih udah nonton, sawerannya ini, dong. Iya, ini kayak siaran radio dangdut kita kan. Bukan, ingat itu Bigo, Bigo. TikTok. Makasih Bang. Iya, makasih. Terima kasih udah ditonton, makasih ya. Mau digoyang. Ini apaan? Ya boleh. Kang, udah. Ini satu topik aja dulu deh sebelum iya, boleh. Sambil dicoba. Jadi kita mungkin nanti kan kalau yang nonton rekamannya juga sedikitnya dari bahasan-bahasan tadi yang apa istilahnya itu unfaedah. Ini mungkin sedikit ada faedahnya nih, Kang. Kang Isman tuh ya pernah posting ya 2015 soal bagaimana mengajar tanpa audiens. Ini sebenarnya apa sih, Kang? Apakah Kang Isman sebenarnya adalah paranormal atau parabola? emang kenapa? Enggak, artinya banyak orang yang itu mungkin nggak pernah ngebayangin. Karena ini saya terus terang nih teman-teman yang mungkin nanti sempat melihat rekamannya gitu. Saya melihat itu Kang Isman melakukan hal-hal yang bisa dibilang terlalu cepat gitu ya. Jadi selalu ketemu. Jadi beberapa waktu orang baru sadar, oh iya benar juga gitu. Oh iya baru tahu gitu beberapa waktu kemudian. Artinya punya prediksi-prediksi, punya satu analisa-analisa gitu kan ya. Jadi kalau kayak orang ramalan cuaca itu BMKG kan, wah besok hujan. Nah Kang Isman tuh bisa bilang, wah besok online. Jadi kayak BMKG bisa begitu gitu. Oh gitu. Ya itu tuh sebenarnya apa sih Kang yang melatar belakangnya sampai waktu itu Kang Isman sempat membuat statement seperti itu? Yang dilihat apa? Saya nyalain menyan dulu Bang. Gila, tetangga langsung stres ya malam Jumat lagi ya begini. Iya, ya saya nggak tahu ya. Saya nggak tahu sama apakah ada sesuatu yang bisa secara intuisi dibaca ke depan gitu. Saya punya kemampuan itu. Saya juga nggak tahu sih. Cuma memang senang aja melakukan analisa prediktif. Kan kalau prediktif analisis kan ada ilmunya ya memang. Dan itu udah dilakukan udah lama gitu. Saya senang hal-hal yang kayak gitu, analisa prediktif itu. Nggak ada kaitannya sama klinik sih sebenarnya gitu. Cuma memang saya rasain gini. Nah, statement tahun 2015 itu sebenarnya bukan cuma bicara tanpa audiens. Jadi itu kan awalnya memang kita lagi memulai sebuah gerakan learner centric pada saat itu. Ya kan? Tahun 2015 itu sedang memulai gerakan learner centric. Jadi yang namanya pembelajaran itu, pelatihan itu diserahkan ke audiens ininya, aktivitasnya lebih banyak di audiens, bukan lebih banyak di trainer gitu. Jadi isunya sih cuma itu aja pada saat itu. Nah, oleh karena itu trainer-trainer yang waktu itu masih aktif di Trainindo yang masih tergabung, mereka dikasih semacam sesi untuk improvement begitu, berlatih gitulah ya. Supaya nggak terlalu banyak ngomong, tapi lebih banyak mempercayakan itu kepada audiens. Bahkan kalau ngomong juga ya ngomong tanpa audiens saja, gimana rasanya gitu. Nah sebenarnya sih cuma gitu doang, nggak nyangka sampai bakalan, oh iya ternyata kompetensi yang kemarin kita pelajari itu kepake di 2020 sekarang untuk online. Kan kita
bicara depan kamera ngomong tanpa audiens kan sebenarnya gitu kan. Iya, iya. Kalau di hadapan saya ini kan nggak ada siapa-siapa, di hadapan para trainer sekarang ini kan nggak ada siapa-siapa. Nah, jadi berangkat dari latihan itu, akhirnya tahun 2020 kita sadar, oh ternyata yang kemarin dilakuin itu kepake sekarang. Jadi kalau Bang Muklis mungkin ngelihat gitu, pada masa itu orang-orang yang bergabung dengan Trainindo hari ini mereka udah begitu leluasa, begitu lancar berbicaranya di depan publik tanpa masa begitu, tanpa audiens, ya itu karena memang salah satunya efek latihan yang kita lakukan di 2015 gitu. Nah sebenarnya itu aja sih. Nggak ada yang aneh. Nggak ada yang aneh ya. Tapi cuma gini, Kang. Emang sempat saya ini satu ini sih satu pattern gitu ya yang saya suka terima tiap tahun itu. Saya emang suka diundang sama corporate university, learning center. Itu pertanyaannya sama Bang, Pak, ke depan nanti seperti apa Pak pelatihan? Saya ini dukun training. Dan kemarin itu ada teman kita yang suka menyaksikan live juga di Facebook. Ada Ponco, halo Pak dari Hokben. Itu ngejapri saya juga gitu. Cuma saya udah baca, cuma belum sempat balas. Gitu. Ntar saya balas deh Pak. Sama nanya gitu juga. Menurut Kang Isman, online learning ke depan seperti apa? Buset. Dukun training ya sekarang. Nah itu di majalah di koran apa sih namanya tuh? Bernas ya kalau nggak salah. Itu emang saya dapat julukan itu dukun training gitu. Kacau. Aduh. Itu barusan juga dari Mas Ana juga bertanya, aduh ini sesuai banget seperti prediksi, buset, ampun. Tapi memang menarik dibawa ke arah-arah yang ini. Mungkin online learning akan menarik jika kita padukan dengan mistis gitu, Pak. Ini udah Kamis sore mau malam Jumat lagi pakai acara mistis-mistis ya. Oke, buat teman-teman yang mau nanya besok ada kejadian apa, boleh juga silakan chat di kolom komentar. Yang pasti besok pagi-pagi ada matahari terbit. Gitu Bang. Iya. Ini Kang, saya nih jadi kepo nih. Artinya gini ya, tadi kalau Kang Isan dukun training, saya mungkin dukun beranak lah ya. Jadi gini Kang. Ini kan Kang Isan beberapa kali cerita soal extraordinary. Jadi 2020 kan memang sesuatu mungkin yang semua orang tersentak, semua orang terkejut gitu. Di bulan Maret tiba-tiba semuanya harus berubah. Kita sendiri ikut merasakan karena ada beberapa proyek juga harus terpending, bahkan perlu melakukan penyesuaian dengan kondisi yang ada gitu. Jadi ini yang menarik adalah walaupun pandemi ini sudah berjalan sampai ya let's say 9 bulan masuk 10 bulan lah ya, dari bulan Maret gitu. Pertanyaannya Kang yang paling mendasar, apakah banyak dari kita ini yang masih kebingungan gitu? Karena ini di luaran sana masih ada kontradiksi. Si user kepengennya online, sementara si user itu artinya yang hire kita. Nah, sementara pesertanya pengennya offline. Ya ada beberapa alasan lah ya, ada yang kepengen supaya nggak jenuh, ada yang bilang kalau nggak offline Pak nggak jalan-jalan gitu ya. Nggak sekalian ke Jakarta misalnya gitu kan. Nah itu macam-macam gitu Kang. Tapi kalau menurut Kang Iswan sekarang efektivitasnya gitu, efektivitas dari kelas offline dan online itu sebenarnya gimana sih Kang? Apakah memang online itu tidak begitu memberikan dampak seperti offline? Ya gimana ya saya ngomongnya ya. Pertama sih gini, yang kita hadapin sekarang ini memang satu ya kondisinya extraordinary. Makanya kalau kita bicara murni e-learning itu adalah sebuah model alternatif begitu. Jadi kalau ada e-learning dalam waktu bersamaan itu juga ada pilihan lain yang namanya non e-learning kayak tatap muka langsung. Jadi kan ada dua alternatif. Cuma kan di hari sekarang, di pandemi sekarang ini, kita udah nggak mungkin pakai alternatif lain selain e-learning gitu. Jadi kan emang nggak bisa gitu, emang nggak bisa. Ya bener nggak?
Yes. Kondisi saat ini itu tidak memberi pilihan pada orang lain, pada orang-orang yang mau belajar, bertraining begini gitu, untuk tatap muka langsung itu nggak memberikan pilihan itu. Jadi semua orang yang suka dengan online learning, dengan e-learning, semuanya ditarik ke online learning, semuanya ditarik ke e-learning gitu Pak. Itu yang makanya saya sebut ini kondisinya extraordinary, karena dalam pembelajaran itu makanya diciptakan model-model itu kan sebenarnya memberi pilihan. Nah sekarang ini nggak ada pilihan, mau nggak mau kita harus beronline ria gitu. Nah cuma fortunately gitu ya, jadi beruntungnya di masa sekarang ini teknologinya udah online gitu, kita menggunakan teknologinya online, sehingga online itu kalau dibandingkan sama teknologi e-learning zaman dulu jauh banget gitu Bang. Ini saya sama Bang Muklis dan saya dengan audiens yang menatap kita saat ini, yang cuma 2 orang nih tercantum di layar. Itu sebenarnya tatap muka, kita ini tatap muka sebenarnya gitu. Jadi nggak bisa dibilang kita nggak tatap muka. Nah, cuma emang nggak langsung gitu kan. Kita ini tatap muka tapi berbatas kamera dan layar. Nah, orang-orang yang di zaman dulu pernah mendapat pembelajaran tentang e-learning, punya pengalaman e-learning, mengatakan kalau e-learning itu nggak tatap muka. Jadi kondisi kayak gini itu disebut oleh mereka, oleh angkatan generasi saya ke atas, itu nggak tatap muka gitu loh. Tatap muka itu yang ketemu, itu mah bukan tatap muka, tatap fisik kalau begitu gitu kan. Jadi online learning itu memungkinkan kita tatap muka sebenarnya, kan problemnya sebenarnya di situ. Tatap muka, real time, ya kan? Waktu, artinya kalau saya nanya begini, Bang Muklis langsung nangkap dan langsung ngerespon. Kita bisa diskusi. Nah itu yang nggak bisa dilakukan oleh e-learning zaman dulu. Permasalahannya adalah gini, angkatan saya ke atas, generasi saya ke atas, itu mereka punya mindset e-learning itu kaku. Karena emang dulunya udah yang dialami kita kan begitu Bang, benar nggak? Iya, iya. Yang dialami oleh kita ketika belajar e-learning di zaman dulu itu belajar pakai disket, belajar pakai CD, belajar filenya ditransfer pakai email paling banter, udah paling canggih tuh transfer pakai email zaman dulu gitu. Ya. Nah, lalu setelah itu masa-masa itu kita tinggalkan dan kita punya pengalaman buruk tentang e-learning pada saat itu gitu. Nah, generasi saya ke atas tersebut yang punya pengalaman buruk tentang e-learning, pas sekarang muncul lagi kondisi di mana e-learning mau dipakai, itu mindsetnya masih tetap nggak berubah gitu loh Bang. Jadi stigmanya itu udah masih tetap kayak gitu. Stigma masih menilai bahwa e-learning itu kaku, kurang efektif, belum apa-apa udah langsung dibilang kurang efektif. Nggak bisa komunikasi langsung, apalah segala macam. Sementara generasi sekarang itu sudah sangat terbiasa, millennials itu udah sangat terbiasa ngobrol kayak gini sama teman-temannya. Iya. Ya kan? Jadi beda banget gitu. E-learning zaman dulu dengan teknologi yang kaku dengan e-learning sekarang yang udah pakai teknologi online gitu loh. Itu yang menjadi permasalahan gitu. Jadi nah satu hal lagi yang jadi masalah juga, angkatan saya ke atas itu banyak yang di organisasi jadi pemegang keputusan. Jadi yang pemegang kebijakan. Jadi yang menilai nggak efektifnya adalah angkatan saya ke atas, which is itu adalah orang yang megang keputusan. Pesertanya itu para milenial, orang yang sebenarnya udah terbiasa. Jadi buat para milenial, buat para peserta itu ya udah terbiasa aja belajar lumrah online. Lah ya, lumrah lah. Lumrah gitu. Cuma si atasan-atasannya ini yang punya pengalaman dengan e-learning di masa lalu, menganggap ya belum apa-apa udah menganggap e-learning itu kaku dan tidak efektif karena mereka membandingkannya dengan teknologi zaman dulu itu gitu. Yes. Ini yang sekarang lagi terjadi di perusahaan, di organisasi sekarang. Jadi banyak belum apa-apa udah dinilai nggak efektif, belum apa-apa udah dinilai tidak sebanding, tidak sepadan. Ya bahkan di beberapa organisasi itu membandingkan menilai efektivitasnya lucu gitu loh. Kamera ditutup, dinilai peserta tidak mengikuti pembelajaran dengan baik gitu kan, kamera ditutup gitu. Padahal kan alasannya
Bisa jadi ditutup itu karena mungkin latarnya nggak bagus, malah nanti nge-distract yang lain gitu kan. Atau misalkan dia lagi ada mesti kemana dulu begitu. Terus efektivitas itu dinilai juga dari apa? Dari jumlah jam katanya. Jumlah jam yang harus dipenuhi itu harus sekian, harus sekian. Kalau pembelajaran mandiri yang lain nggak dihitung jumlah jam pembelajaran. Nah, yang ya cara menilainya aja udah keliru gitu. Jadi sebenarnya kalau menurut saya sih soal mindset gitu. Ini soal mindset, Bang. Sepakat sih, Bang. Ya, jadi gini Kang, ini menarik ya. Sebenarnya hari ini tuh harusnya kita akan bicara 3 hal. Jadi teman-teman mungkin ya walaupun mungkin audiensnya belum terlalu banyak gitu ya. Tapi minimal ini bisa jadi pembelajaran lain karena ini kan biasanya terrecord di Facebook. Bahwa kalau yang saya tahu di Trenindo gitu, kita bicara lingkup yang sering kita bersama-sama lah Kang ya. Bahwa kita ini sebenarnya zaman dulu itu sudah cukup sering juga menggunakan fasilitas online untuk training-training online gitu kan. Nah, kemudian kita juga pengen ngebahas soal hari ini. Hari ini sesuatu yang sangat pesat perubahannya gitu. Dan itu memang kadang-kadang mengaget-ngagetkan gitu ya. Baru saja kita dapat kabar apa PSBB baru lagi gitu kan dan 25% WFO, 75% WFH gitu. Artinya kita dipaksa lagi untuk itu. Dan saya juga pengen gali nih apa karena tadi sudah mulai ada clue-nya Kang Isman sebagai dukun training. jadi minimal setahun ke depan lah nanti kita lihat apa. Tapi ini mungkin kalau waktunya nggak cukup kita akan bicara dulu supaya teman-teman mungkin pahami gitu bahwa ada satu kondisi di mana sebenarnya di masa lalu itu sebenarnya kita semua aware gitu. Ini supaya kita kebuka aja Kang. Boleh nggak Kang ceritain Kang? Dulu kita kan sering bikin kelas online, kelas WhatsApp, kelas ya interaksi jarak jauh gitu. Nah itu sebenarnya waktu itu tuh menurut Kang Isman kenapa Kang Isman mengambil keputusan itu Kang? Apa sih pandangannya? Kan Kang Isman udah ngeliat nggak baca gitu dari masa lalu lah. Saya nggak bisa baca masa lalu Bang. Kan udah lewat, juga dibaca lagi Kang, dikenang. Dikenang. Waduh itu berat kalau dikenang masa lalu. Paham sih nih. Aduh Dilan ya. Kalau masa lalu, kalau di masa lalu itu ya itu tadi belajar dengan jarak jauh karena teknologinya terbatas, jadi banyak pengalaman-pengalaman buruk yang traumatis gitu. Kalau di masa lalu dan yang sebenarnya itu saat ini sih udah enggak ya, saat ini udah enggak. Bahkan kemarin kan saya sempat publikasikan di medsos juga research-nya iSpring begitu, bahwa blended learning sekarang itu bukan online offline loh. Blended learning sekarang itu online gitu. Jadi ada yang belajar mandiri secara online, ada yang tatap muka secara online juga gitu. Ya, modelnya tetap online. Nah, artinya zaman sekarang, teknologi zaman sekarang dengan online learning ini, orang bisa bertingkah laku seperti halnya ketika tatap muka langsung. Tinggal masalah kreativitas aja gitu, sama penguasaan alat-alat gitu aja sih sebenarnya kuncinya. Ini kan soal kreativitas jatuhnya, Bang. Orang mau training sambil berdiri kayak mau training sambil jungkir balik mau gimana itu terserah karena kita bisa melakukan itu di saat ini gitu. Nah ke depan kalau soal teknologi ya pasti akan lebih banyak lagi berkembang pastinya kalau bicara soal teknologi mungkin nanti ya ketemu apa namanya tuh virtual apalah misalnya gitu pakai hologram, orangnya pakai hologram misalnya atau pakai AI misalnya udah makin dikembangkan, pakai virtual reality, VR begitu kan. Jadi kelihatannya seperti ruangan training. Kan sekarang udah mulai tuh di iPad itu dia ada kamera LiDAR namanya, LiDAR. Itu jadi dia bisa memetakan satu ruangan 3 dimensi gitu. Nah, bisa aja nanti kalau udah makin dikembangin teknologinya, kita pakai LiDAR itu ya kita nuansanya lagi di rumah tapi pas begitu kita lihat di kamera di layar itu kayak 3 dimensi gitu Bang, sekitar kita tuh kayak ada orang gitu kan, itu bisa aja kayak gitu nanti ke depan bisa sangat memungkinkan. Cuma emang kalau saya ngelihat sih gini teman-teman ya jangan dulu tapi gimana ya, ini susah Bang.
Kenapa? Ini barusan ada bisikan-bisikan gitu ke saya. Jadi Asik, gue demen nih anak bisnis-bisnis. Katanya Pak Ilham lewat. Iya. Jadi begini, jangan terlalu banyak berharap bahwa kondisi masa lalu itu akan balik lagi ke sekarang gitu. Ya maksudnya gini, bukan berarti kita nggak akan mengakhiri pandemi ini, bukan begitu gitu ya. Tapi dengan situasi seperti sekarang, jangan berharap kita buru-buru akan memasuki situasi offline tadi itu gitu. Jadi ke depan kita nggak tahu nih Bang, ke depan kayak gimana kita nggak tahu gitu. Apakah yang dikatakan para teoris konspirasi itu benar, misalkan sampai tahun 2030 bakal gonjang-ganjing terus, ya kita nggak tahu, wallahu alam. Atau mungkin bahkan corona itu akan segera berakhir dengan sendirinya, ada sebuah kejadian yang membuat corona itu berakhir, kemudian kita bisa beraktivitas tatap muka langsung lagi, ya wallahu alam, kita nggak tahu juga gitu kan. Iya. Cuma untuk saat ini ke kitanya nggak gamang gitu ya, pupuskan aja dulu harapan itu gitu. Dan jalani kondisi sekarang gitu loh Pak. Biar gampang ngejalaninnya gitu. Iya betul. Jadi ya jangan buru-buru mikirin masa depan dulu lah ya, yang kelihatan depan mata aja ya. Iya gitu, pelan-pelan aja. Kan siapa namanya tuh yang nulis Chicken Soup for the Soul itu siapa? Motivator tuh. Dia kan bilang ya, ngelihat suatu jalan itu kan ibarat kita lagi ada di dalam mobil malam-malam, terus kita nyalain lampu. Yang kelihatan itu jalan sampai sebatas lampu itu terpancar sinarnya. Jalan kita cuma segitu gitu kan. Nanti makin maju terus si lampu itu muncul, si lampu itu terus menerangi, jalan itu pelan-pelan muncul sampai nanti di akhirnya ada ketemu belokan. Jadi kita nggak usah mikirin beloknya dari sekarang, ntar aja gitu loh Bang. Ya kan, jalanin aja jalannya pakai lampu yang ada gitu. Iya betul. Nah, kenapa saya ngajak teman-teman buat berpikir seperti itu? Karena kita masih nggak tahu ke depan ini seperti apa. Itu kan, berapa jenis varian virus lagi yang akan terus mutasi menjadi semakin ganas. Berapa teori konspirasi lagi yang harus dimunculkan, berapa banyak political impact lagi yang kita nggak tahu gitu. Cuma untuk saat ini memang yang paling aman itu, yang paling safe adalah online, benar nggak? Iya. Itu udah yang paling safe gitu. Ya kita jalanin itu aja deh, pakai cara online, terus kehidupan kita lakukan sebagai mestinya. Jalannya aja. Enggak jadi beban, biar beban ke kitanya. Itu sih Bang. Iya. Kalau saya. Ya ini menarik Kang, soalnya salah satu mungkin yang beberapa kali juga mungkin halayak atau khususnya klien-klien kita gitu ya di Trenindo melihat bahwa memang dari Kang Isman dan Trenindo ini juga cukup inovatif gitu ya, melihat perkembangan dan termasuk yang bergerak cukup cepat mengantisipasi, karena saya ingat sekali itu sekitar bulan puasa kalau nggak salah itu ya, April ya, kita sudah mulai, jadi Maret pandemi, April kita sudah meluncurkan program untuk pelatihan training online gitu ya. Jadi memfasilitasi kelas online, bahkan bagaimana membuat virtual dan sebagainya, berbicara depan kamera. Artinya kan saat itu berarti Kang Isman sudah, nah ini dukun lagi deh gue nih, udah bisa melihat bahkan yang ya saat orang lagi baru berpikir, oh jirnya apa nih, beli apa, ya kita setidaknya dari sisi kita sendiri di Trenindo sudah mulai melihat bahwa oh iya ya, ini kita udah ada perlengkapan, langsung kita siapkan source-nya gitu ya untuk pelatihan-pelatihan itu. Nah ini pertanyaan saya gini Kang, waktu itu menurut Kang Isman, apakah memang dari orang-orang yang ada sekarang itu cepat nggak sih mereka merespon itu? Karena nih ternyata sampai hari ini masih banyak orang juga yang masih gagap Kang. Nah kenapa Kang Isman waktu itu, kok saya udah siap-siapin semua nih gitu? Ini jangan-jangan coronanya, pertanyaannya kenapa jadi konspirasi gue? Ya, saya memang agen corona Bang. mobil corona.
Jadi yang menyebar corona saya aja gitu. Apaan sih? Aduh. Enggak, cuman maksudnya ya itu termasuk cepat mengantisipasinya, Kang. Jadi apa sih yang kemarin waktu itu? Berarti kan Kang ini sementara ini udah ngelihat nih, kita nggak ngomong corona Kang ya, udah melihat bahwa ada tren yang akan menuju ke arah online. Sebenarnya itu gimana tuh? Ya, ya itu tadi yang saya ceritain hal gitu. Waktu Bang Lukis tanya, itu Kang gimana ceritanya bisa begitu? Ya itulah yang terjadi sama saya gitu. Iya, Sebenarnya kalau dari saya sendiri sih cuma ngemainin itu aja, analisa prediktif aja, nggak pakai teknik apa ada sesajen yang gimana. Iya. Cuma kan kalau saya ya pakai pendekatan itu aja, ngemainin, dan analisa prediktifnya juga nggak terlalu yang saintifik gimana, cuma ngumpulin informasi yang ada, terus dilihat yang tren yang mana, terus nanti kita tarik garis lurus kan. Nah ini ke depan. Ya, ini saya potong Kang. Jadi menariknya gini Kang. Ini analisa saya karena ini kita diskusi. Jadi ada yang saya ikutin juga karena juga saya beberapa tahun ini juga sering bertemu ataupun juga mendampingi teman-teman dari Trenindo, termasuk ya saya ada di lingkungan teman-teman Trenindo gitu. Memang kalau yang saya perhatikan trennya emang udah ada Kang ya. Waktu itu kita udah ada pelatihan video, membuat video learning gitu kan. Kemudian bagaimana cara yang memfasilitasi dengan cara menggunakan video learning itu sudah kita siapkan. Dulu pernah kita bikin kuliah WhatsApp yang dulu mungkin kepikirannya kuliah WhatsApp biar lebih efisien, lebih murah gitu. Tapi memang justru mungkin dengan itu kita terlatih gitu Kang, kalau menurut saya nih ya. Kita sudah mulai ketemu patternnya waktu itu, udah begitu masuk ke hal yang extraordinary, dan pada saat mungkin orang-orang lagi baru persiapan nih, kita kalau kata istilahnya dulu ada satu orang taipan besar di Indonesia bilang, waktu tidur kita kerja gitu. Jadi begitu orang bangun kita tinggal ngambil hasil, dan mungkin tanpa disadarin saat itu tuh sudah di create gitu kan, kalau menurut saya gitu ya. Karena saya ya betul. Gimana tuh Kang? Gini, ini saya cerita tahun 2015 aja ya. Jadi atau sebelumnya. Jadi semua tahu nih, teman-teman semua tahu, Facebooker yang teman saya ini tahu gitu, bahwa di tahun 2011, 2012 itu saya ngalamin ngedrop secara fisik, itu kan, sampai bisa ngasih training, nggak bisa, bahkan untuk jalan aja dari kamar ke kamar mandi itu harus dibopong. Dan itu kejadian 6 bulan. Artinya saya benar-benar ngedrop, gak bisa nge-training, gak bisa perkembangan, gak bisa meeting segala macam. Nah, banyak kan yang dari saya gitu. Akhirnya saya mulai aktif lagi di dunia training itu, masuk lagi pelan-pelan lewat training body transform waktu itu. Sekarang juga transform Kang, tenang aja. Ya, sekarang transform balik lagi. Jadi waktu itu pelan-pelan masuk lagi ke dunia training, tapi lewat ringan, seperti contohnya tentang kesehatan, tentang transformasi tubuh gitu. 2013-2014 itu tahun itu. Jadi saya nganggap diri saya udah nggak tahu apa-apa soal training. Ya ilmu saya jadi terbatas lah istilahnya. Karena saya nggak ngikutin apapun pada saat itu, berhubung sakit gitu. Nah 2015 saya meniatkan untuk belajar Bang. Jadi tahun 2015 itu boleh dibilang adalah tahun saya belajar. Saya ngambil banyak pelatihan di luar negeri. Saya masuk S2, terus kemudian saya bikin sesi-sesi belajar sendiri gitu sama trainer-trainer yang ada di Trenindo pada saat itu. Dan pada saat itu memang kondisi saya itu masuk ke state yang memang ya saya ready to learn. Itu Bang. Nah mungkin analisa saya aja ini sih. Orang kan dalam kondisi tercerahkan, itu kan salah satunya adalah dalam kondisi kita siap belajar. Itu udah masuk ke kondisi tercerahkan gitu. Datangnya analisa-analisa prediksi kayak tadi, termasuk mungkin secara spiritual ada masuknya bisikan-bisikan gitu. Isi ke depan. Mungkin pada saat state saya itu adalah state belajar tadi itu gitu loh.
Jadi ini buat teman-teman gitu ya, emang menolkan diri terus menghilangkan pengetahuan kita untuk sementara waktu gitu, menganggap diri kita benar-benar tidak tahu, justru itu akan membawa kita pada kondisi yang luar biasa gitu. Nah, saya nggak tahu gimana, 2015 itu ketertarikan saya itu adalah kepada e-learning memang pada saat itu. Jadi ketertarikan saya sama e-learning, dan banyak ngikutin e-learning, digital mobile learning pada saat itu. Kalau Bang Mulis tanya sama misalnya nama-nama trainer yang pada saat itu ada di Trainindo gitu, Kang Isman presentasi apa pada saat itu? Presentasi micro learning, presentasi digital learning, presentasi mobile learning ke teman-teman di Trainindo itu sama ke klien-klien gitu kan. Tahun 2015 gitu. Pada saat saya giat-giatnya belajar. Termasuk saya di tahun itu juga join dengan salah satu organisasi e-learning terbesar di dunia, e-learning Guild gitu Bang. Nah dari situ saya ngikutin terus dan tipe saya kan kalau belajar itu sambil bikin percobaan karena nggak puas kalau nggak. 2016 saya bikin program apa terus disertai dengan kuliah WA. Ada program apa disertai dengan video-video begitu. Udah mulai itu diterapin yang saya pelajarin itu. Terus aja saya kembangin. Jadi walaupun ada training offline pada saat itu, saya kembangin juga terus training online, materi online. Cuma karena saat itu saya menganggap orang Indonesia belum siap dengan online learning, dengan e-learning, belum siap. Berdasarkan survei juga gitu, makanya saya masuk lewat yang kelas-kelas ya kuliah WA, kuliah Telegram, lalu kemudian YouTube begitu. Masuknya di situ. Memang semua peralatan yang saat itu saya siapkan adalah untuk menunjang itu, Bang. Nggak nyangka gitu bahwa itu semua akan dipakai pada 20 ini. Iya. Semuanya udah saya siapin waktu itu. Jejak digitalnya kalau teman-teman mau lihat di akun saya di Facebook Muhammad Isman atau yang Kang Isman itu juga pasti kelihatan, pasti ketahuan lah. Saya posting tahun tersebut begitu. Namanya lupa deh. Ini gara-gara Bang Muklis off kamera nih. Di mute Bang, masih mute. Barusan jadi terpakai di off kamera. Namanya juga shooting di rumah. Iya makanya off kamera itu nggak bisa dijadikan sebuah ukuran training efektif atau enggak. Gitu. Jadi bahan. Itu pembuktian. Ya, nah jadi intinya sih gitu Bang. Jadi saya sih sebenarnya pada saat itu karena saya tertarik e-learning dalam belajar, terus saya ngelihat satu kayaknya visi ke depan ini adalah e-learning, digital learning gitu, mobile learning. Saya ngelihat sih itu aja, gitu. Saya ngelihat itu, cuma nggak nyangka bahwa ternyata itu akan dipakai habis-habisan semuanya itu di hari ini. Itu sih yang di luar perkiraannya, gitu, di luar perkiraannya. Iya, ini saya memang sengaja memaksa Kang Isman untuk flashback gitu. Karena memang kalau menurut saya banyak orang yang mungkin sampai hari ini itu menganggap bahwa tren online training itu sesuatu yang memang terpaksa gitu. Ini menurut kacamata saya gitu kan ya. Artinya wah pokoknya pengennya ya kita pernah ya baru kemarin mungkin Kang Isman juga dapat satu diskusi dengan satu klien gitu kan, yang kalau bahasa Sundanya mah kekeh gitu, pengen offline gitu kan. Padahal sebenarnya situasi sangat tidak memungkinkan. Artinya kan Kang, dengan waktu yang segitu panjang, 8 bulan, bahkan ini hari ini udah 10 bulan gitu ya, enggak ini juga gitu, tidak mengubah juga gitu kan. Artinya kan ada yang harus dibenahi nih Kang. Artinya pertama mungkin dari cara berpikirnya gitu. Makanya kenapa saya ngajak tadi Kang Isman flashback ke belakang soal itu, walaupun mungkin berangkat dari sebuah ketidaksengajaan gitu ya, ke sesuatu yang mungkin dianggapnya ya emang kebetulan aja gitu. Tetapi memang kan terlihat Kang ya, animo orang. Padahal sebenarnya kita dari dulu juga sudah dipaksa online loh Kang. Zaman BlackBerry itu dipaksa online. Zaman masih sama WhatsApp itu juga dipaksa online gitu kan.
Bahkan WhatsApp call sekarang sebelum pandemi pun juga udah tren, bahkan Google Meet dan sebagainya gitu. Belum ada Zoom-Zooman kayak begini gitu kan. Kita kenal Zoom juga mungkin baru pas pandemi aja. Artinya kan Kang, ada sesuatu yang perlu dipahami dan disadari gitu. Karena apa? Karena kalau kita nggak sekarang segera melakukan perubahan, ya mau kapan lagi gitu. Bahkan mungkin bisa jadi, saya ingat banget Kang Isman kemarin sempat bahas soal bagaimana perubahan ataupun pergeseran dari metodologi offline menjadi online yang istilahnya covered ya. Jadi mengubah sesuatu gitu kan dari yang offline ke online. Ini kan sebenarnya jadinya kreativitas gitu kan Kang. Jadinya kreativitas gitu kan. Artinya ini dari ngomongan kita yang ngalor ngidul tadi nih, kita lagi bicara soal hari ini. Ini saya geser sekarang ke tengah nih ke hari ini. Bahwa hari ini kan sebenarnya online itu masih bisa kok Kang, bisa di-create gitu. Artinya dari kelas-kelas kita yang kemarin nih, yang kita banyak lah ya, setiap kelas buka ya, lumayan ada 40 orang, 50, bahkan mungkin ada juga yang 20-an, tapi mereka mulai nyadar gitu kan Kang, bahwa sementara ini jangan semuanya tergantung sama alat. Alat penting. Tapi sebenarnya ada manusianya di situ kan Kang. Itu mungkin yang agak terabaikan kan. Bisa kasih ini nggak Kang? Kasih insight nggak? Iya, apa namanya? Nanya apa sih, banyak banget. Nanya sekarang udah jam 5. Enggak. Nanyanya ini Kang. Nanyanya sekarang adalah bagaimana sih orang melihat mindset atau cara berpikir mereka memandang online hari ini. Ya padahal sebenarnya kita tadi udah cerita panjang tuh, zaman dulu sebenarnya udah ada gitu kan. Dan masih menganggap itu sulit gitu. Padahal kan kita ada yang namanya istilahnya cover kan. Perpindahan itu pergeseran. Ya, dia kayak gitu. Gimana menyikapinya itu Kang? Ini balik ke sejarah saya, kenapa jadi tertarik ke e-learning gitu. Ini kalau saya yang rasakan ya, dan memang juga ada boleh dicek deh ke para praktisi pengembangan diri gitu kan, pembersihan jiwa, apa lagi? Pembersihan jiwa. Ya boleh tanya ke praktisi pengembangan diri kayak gitu. Kondisi kita kalau lagi masuk ke state jadi knowing nothing gitu ya, jadi nggak sok tahu, walaupun kita banyak tahu tapi ngerasa pengetahuan kita ini nggak ada apa-apanya lah, udah saya mau belajar sesuatu yang baru, saya siap menerima sesuatu yang baru, saya siap menerima pencerahan gitu. Nah kita masuk ke dalam state itu, kita pasti bisa ngikut Bang. Nah permasalahannya hari ini orang itu masih belum bisa masuk ke dalam state belajar, padahal ini kan harus dipelajari Bang, bener nggak? Iya. Nah saat ini kan masih banyak orang mindsetnya itu nolak gitu kan, mau online tetap ke offline, hari ini tuh kita bicara offline taruhannya nyawa gitu ya kan, tapi masih ada aja orang yang kekeh begitu gitu. Nah barangkali ini kalau menurut saya cara untuk menyiasatinya ya memang kita mau nggak mau harus masuk ke mindset belajar, ke state belajar tadi gitu, kan apa yang kita tahu, nggak merasa banyak tahu, pengetahuan kita singkirkan dulu untuk menerima sesuatu yang baru. Nah, baru nanti kita akan paham bahwa online itu ternyata adalah berbeda dengan e-learning zaman dulu yang itu. Teman online learning sebagainya, mereka bisa berkata, online itu modalnya cuma satu kok, kreativitas doang, yang lain memang nggak ada masalah gitu kan. Yeah. Dengan sesimpel itu orang bisa mengatakan seperti itu gitu. Akhirnya mereka ketagihan online lagi, mendingan main deh gitu. Yang asalnya menolak. Kenapa? Karena orang tersebut sudah masuk ke dalam satu state belajar dan dia menerima apa yang harus saya lakukan di hari ini. Jadi saya sih pengen ngajak juga sama teman-teman sekalian di Facebook ini begitu. Udah deh, tadi ya untuk sementara kita pupuskan dulu harap bahwa kita akan balik lagi ke zaman dulu offline, gitu ya. Zaman seperti dulu itu kita akan cepat-cepat balik ke situ. Itu harapan yang udah deh kita gantungin itu aja dulu deh. Yang harapan itu ada tapi jangan apa ya istilahnya tuh, jangan terlalu diharap-harapin juga gitu. Karena nanti kita bisa maju. Mendingan gitu. Ya. Berharap istilahnya lihat kenyataan hari ini lah ya. Lihat kenyataan aja hari itu. Hari ini apa kenyataan ini? Kita nggak bisa
kita nggak bisa survive. Hari ini kita memaksa offline, taruh wah, itu kenyataannya hari ini gitu. Ya kan? Itu kenyataannya hari ini. Nah, udah gitu ngapain? Habis kita memupuskan harapan itu, kita ngapain? Kita masuk ke kondisi state menggali tentang apa itu gitu ya, entah dengan terapi NLP, terapi hipnosis apa gitu. Kalau saya sih kebetulan memang belajar NLP untuk diri sendiri gitu kan, jadi saya masuk ke state itu gitu. Iya. Tahun 2015 itu banyak banget yang dipelajarinya gitu Pak. Itulah yang nantinya mungkin akan jadi guidance buat gitu, untuk bisa menerima online, kemudian juga mengubah mindset kita terhadap online learning. Iya betul. Nah berarti Kang, kenapa problemnya itu mindset problemnya kan? Yes betul. Ini suaranya mulai agak putus-putus Kang. Ya karena sebentar lagi sudah mau hujan. Sudah mau hujan, suaranya putus-putus. Jadi Kang, kita coba tutup dulu pembicaraannya. Saya simpulkan gini. Jadi sebenarnya tools atau alat itu atau gear apapun namanya itu memang suatu kebutuhan. Tetapi sebenarnya walaupun online, sisi humannya itu tetap harus jadi yang perlu diperhatikan Kang. Bukan berarti semuanya harus bergantung sama alat. Karena ini sangat berbeda mindsetnya e-learning zaman dulu dan hari ini gitu kan. Ya, ini yang harus juga digarisbawahi ya, gitu, teman-teman sekalian. Alat itu ngikutin kreativitas kita. Kita ngapain didukung oleh alat, gitu. Jadi hari ini tuh apapun tersedia deh, mau di Tokopedia lah, mau di keluar lagi. Keluar lagi. Iklan tidak sengaja. Iya. Mau di toko-toko online apa, udah jelas kita mau ngapain dulu nih dengan dia online. Mau nge-training seharian 24 jam gitu kan, atau mau training pendek gitu tapi lama gitu, mau apa gitu kan dengan online ini, atau mau nyuruh pesertanya belajar mandiri aja, kita santai-santai. Nah kita mau ngapain dulu, nanti alat-alat itu ngikutin. Emang mindsetnya berbeda dengan zaman dulu. Kalau zaman dulu justru kita mau ngapain dibatasi dengan alat yang tersedia. Zaman dulu kayak gitu, ya kan? Menarik. Gak ada Bang, zaman dulu gimana bisa kayak gini, gak bisa zaman dulu. Orang modalnya cuma disket sama komputer segede gak. Itu juga bunyi ya, sweet. Iya gitu. Berisik banget. Zaman dulu kan begitu, nggak bisa gitu. Tapi kalau sekarang memungkinkan, dibalik situasinya. Anda pikirin dulu mau ngapain. Apa yang Anda pindahin dari kelas offline ke kelas online. Apa yang mau Anda lakukan. Nanti alat ngikutin. Nggak kayak dulu lagi gitu. Kalau dulu ya memang benar kita mau ngapa-ngapain susah karena alatnya nggak ada gitu. Betul. Itu yang harus kita, dari sini aja kan udah berubah Bang. Coba masa sih mindset nggak berubah, karena dari situasinya aja udah beda. Yang nggak berubah. Iya. Karena saya itu pengen nyebut sekarang itu jangan pakai kata e-learning gitu Bang. All learning gitu. Karena beda gitu loh. Biar beda lah gitu. Ya kan, e-learning. Jadi maksudnya mindset yang menurut orang zaman dulu e-learning itu kaku segala macam, itu udah nggak ada sekarang gitu. Adanya all learning, online learning gitu loh. Itu udah sesuatu yang beda lagi gitu, terpisah. Supaya orang itu nggak dihantui terus sama pengalaman-pengalaman e-learning yang buruk di zaman dulu gitu. Sehingga mindsetnya berubah gitu. Gitu. Lucu juga ya all learning gitu. Learning ya. Jadi learning. Nah, learning udah gitu aja gitu. Ya, tapi ya Kang, jadi ini sebentar lagi kita off dulu supaya teman-teman yang nanti sudah mengikuti. Jangan di off dulu, Bang. Apa? Ini pertama ini. Oh, tenang. Kan itu bikin penasaran. Karena gini, Kang. Ini kita baru masuk ke tahap awal. Jadi ini di awal tahun ya, hari ini tanggal 7 ya, tanggal yang baik gitu ya. Karena 7 itu kata orang Jawa itu pitulungan, jadi ada tanggal penuh pertolongan buat yang nonton dari kebingungan. Ya kan ngomong soal klinik lagi tadi kan ya. Nah jadi kalau menurut saya ini memang sekarang ya ini dari sisi saya atau satu kreativitas itu yang nomor satu. Jadi kreativitas nomor satu. Kedua alat itu sebagai sarana pendukung. Nah kita akan legal ini. Saya kepengen kita ada sesi khusus menceritakan bagaimana sih
apa yang mesti kita siapkan? Jadi tadi mindset udah ditemu nih, wah kreatif. Tapi setidak-tidaknya secara sederhana, apa sih yang mesti disiapkan supaya kita ini layak lah ya. Jadi gini, ini kan banyak nih Kang yang jadi trainer yang wah udah jago banget lah. Jamnya ribuan jam terbang lah. Begitu ketemu kamera, panas dingin. Begitu tatap kamera, dia nggak siap, maunya ngeliatin layar aja, ngeliatin mukanya gitu kan. Gue ganteng gak ya, udah botak, ngapain juga dilihat-lihat kan, tetap aja lihat kamera. Tapi itulah yang terjadi gitu kan Kang, bahwa ternyata sampai hari ini banyak orang yang masih gagap juga, walaupun sudah mulai ada yang paham gitu ya. Tapi masih banyak yang gagap. Bahkan kemarin sempat kita juga diskusi dengan sebuah perusahaan gitu ya, yang ternyata trainernya saja, bukannya fasilitatornya saja, tetapi orang-orang yang ngelit kelas gitu ya. Jadi leader kelasnya juga ternyata punya handicap yang sama gitu. Contohnya, wah saya lebih suka lari-lari Pak ke ruang kelas satu, ke ruang kelas yang lain. Tapi begitu saya di depan layar, terus saya nggak tahu mesti ngomong apa. Ada yang ngalamin kayak gitu, betul kan Kang ya? Nah jadi Kang, kita kasih konklusinya sekarang. Ya viewernya udah 2 orang, berarti saya sama Kang Isman. Dikasih konklusi aja Kang, singkat aja, abis itu kita off. Mangga Kang, supaya kita ketemu lagi di sesi berikutnya untuk bicara ke depannya apa. Ya, gitu aja. Satu, pupuskan harapan bahwa kita akan cepat-cepat balik lagi ke zaman atau masa seperti kemarin. Yang rumus wait and see dan sampai hari ini nggak bergerak, udah buang aja tuh rumus wait and see. Hari ini pelajari online, lalu Anda di dalam online itu begitu ya, pelajari, nikmati, jalanin dengan segala sesuatunya online. Karena untuk saat ini yang aman satu-satunya adalah online learning, online working, online segala macam online. Yang paling aman, itu yang paling aman. Once Anda pikir untuk offline, taruhannya nyawa. Itu untuk hari ini. Terus kemudian yang kedua, kita antisipasi nih Bang. Ini prediksi analisis saya gitu ya. Ke depan nih yang harus kita antisipasi itu adalah tetap situasi bencana di Indonesia. Jadi sempat punya satu vision saya dengan hasil prediksi itu, saya sempat dapat satu vision, kita belajar online tapi di tengah banjir. Kita belajar online di tengah gunung meletus. Kita belajar online di tengah gempa gitu dan sebagainya. Ya bayangin kalau offline terus ada gempa, kita berkerumun kan massal tuh ya. Sekarang kan dengan online malah safe gitu kan, kita masing-masing gitu. Iya. Nah, maksud saya itu gini, udah fokus di pelajari online ini, jadikan lifestyle saat ini lifestyle yang aman begitu, selain 3M. Jadikan online ini adalah lifestyle yang aman. Lalu kemudian pikirkan beberapa hal yang harus diantisipasi ke depan. Contohnya seperti bencana alam itu tadi. Udah itu aja. Nggak usah mikir yang lain-lain. Gantungkan dulu harapanmu di gantungan baju, Bang. Di depan pintu. Iya, gantungin dulu deh itu yang itu. The good old times itu gantungin dulu deh. Jangan dibuai dengan masa-masa itu dulu. Kita hadapi yang sekarang, gitu. Nah, terus kemudian. Halo, Kang, suaranya terputus. Ya, udah. Suaranya hilang-hilang. Ya, training center, asah kemampuan dari para pengelolanya gitu. Saat ini itu aja. Itu Bang. Siap. Ini kayaknya tadi suaranya udah mulai terputus-putus. Jadi tadi ada yang udah hilang ya. Pertanda sudah harus off. Itu bisikan guys. Bukan, itu sinyal. Gimana sih? Gak ada hubungannya kan. Baik Kang Isman, ya jadi ini teman-teman semua pantengin aja channel YouTube-nya Kang Isman. Jadi insya Allah nanti kita akan lanjutkan. Tadi sudah ada beberapa istilahnya ya, insight-nya lah ya. Jadi jangan berharap gitu ya. Lupakan dulu romansa masa lalu ya. Romansa makan kue coffee break, romansa makan siang di hotel, gitu ya. Romansa
sholat zuhur bareng gitu, atau makan siang bareng, atau dapat jalan ke satu tempat yang mungkin gak pernah kita dulu datangin gitu ya, tapi inilah realita kita hari ini. Baik, terima kasih Kang Isman, luar biasa isinya, dan nanti kita akan lanjutkan, dan ini pasti lebih menarik karena kita akan nyambung nih dari materi hari ini. Terima kasih Ya. Kang Isman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.